Hai sahabat Sonora dan Smart Listeners, kembali lagi bersama saya Isaka Ani. Ya, kali ini saya sudah berada di Kampung Batik Giriloyo. Nah, apa sih Kampung Batik Giriloyo itu? Kalau kalian penasaran di dalamnya seperti apa, mungkin ada apa aja, ikutin kita terus yuk. Nah, sahabat Sonora dan Smart Listeners, kali ini saya sudah bersama pengurus hariannya Kampung Batik Giriloyo yang duduk di bendahara, yaitu Ibu Wasihatun. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya Ibu ya. Semoga sehat terus ya Ibu. Amin. Ya. Nah Ibu, saya mau tanya-tanya nih tentang Kampung Batik Giriloyo ini. Ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit mengenai Kampung Batik ini dulu. Oke, bisa Mbak. Untuk kenapa dinamakan Kampung Batik Giriloyo, ya kita dengan latar belakang warga masyarakatnya diawali dari nenek moyang kami sudah turun temurun dengan warga masyarakat yang kebanyakan sebagai pengrajin batik, yang diawali dari awal atau dari masa Sultan Agung Hanyakurkusumo dari Kerajaan Mataram Islam. Itu makanya dinamakan Kampung Batik Giriloyo, karena warganya sebagian besar adalah pembatik atau pengrajin batik. Ya. Itu Kampung Giriloyo ini adalah salah satu bentuk kalurahan lama yang akhirnya sampai akhir ini bergabung menjadi kalurahan dengan Kalurahan Wukir Sari. Dulunya ada 4 kalurahan, yaitu Kalurahan Pucung, Kalurahan Giriloyo, Kalurahan Singosaren, dan Kalurahan Wukir Sari sendiri. Sekarang bergabung menjadi satu, menjadi Kalurahan Wukir Sari yang sampai sekarang ini. Berarti udah lama banget ya Bu ya? Iya, sudah lama sekali. Dan alhamdulillah untuk warga masyarakat untuk mengembangkan batik, untuk mempertahankan batik sampai sekarang ini tetap bisa eksis, dan alhamdulillah sampai sekarang hasil-hasil dari pembatik-pembatik yang ada di Kampung Giriloyo ini sudah semakin dikenal oleh Indonesia maupun internasional. Udah sampai ya, ya sudah sampai internasional Mbak, bisa dari Amerika, Belanda, dari benua Eropa, benua Afrika pun alhamdulillah sudah mengenal kami dengan batik-batik tulisnya yang ada di Kampung Batik Giriloyo ini. Karena di Kampung Batik Giriloyo ini adalah untuk motif-motif batiknya itu sendiri adalah motif-motif klasik yang dari keraton, itu yang memang itu harus kita pertahankan untuk kebudayaan batik ataupun kerajinan batik ini tetap kita lestarikan, tetap lestari, dan syukur bisa lebih maju lagi. Nah, dari cerita itu mungkin Ibu bisa menjelaskan lagi bedanya batik ini tuh sama batik yang lain itu apa? Yang membedakan tuh itu apa Bu? Iya, oke. Kalau di Kampung Batik Giriloyo ini kita memang khusus untuk batik tulis. Itu pun kebanyakan motif-motifnya adalah motif-motif tradisional. Motif-motif tradisional itu motif-motif klasik yang dari keraton. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari motif-motif batik yang ada, yang klasik tetap kita pertahankan. Kita juga mengembangkan motif-motif kontemporer, yang mana itu sesuai dengan konsumen yang mereka cari. Jadi kita bisa melayani yang klasik tetap bertahan, yang kontemporer juga bisa berkembang, seperti itu. Di sini itu emang khusus buat batik tulis atau mungkin ada jenis lainnya Bu? Kalau di Kampung Batik Giriloyo ini khusus untuk batik tulis Mbak. Tapi kita juga membuka untuk batik cap. Namun kita tidak memproduksi batik cap karena memang klasternya kita khusus di batik tulis, dan untuk batik cap sendiri kan sudah ada daerah-daerahnya sendiri-sendiri, seperti di Panda atau di tempat lain itu sudah ada semacam khasnya sendiri-sendiri. Jadi khusus di
Kampung Batik Giriloyo ini khusus batik tulis. Itu pun kita juga sesuai dengan ngarso dalem, dengan pesannya Kampung Batik Giriloyo harus tetap melestarikan batik tulis yang klasik-klasik itu sudah seperti kita bersambut dengan kerso ngarso dalem. Berarti udah seperti klub gitu ya istilahnya ya. Nah, kalau mengenai batiknya itu kan udah batik tulis ya. Nah, dari kainnya ini mungkin apakah ada beberapa jenis Pak menggunakan beberapa jenis kain juga atau? Ya, ada Mbak. Untuk selama ini kita menggunakan kain batik Primissima, katun Primissima. Tapi dalam Primissima itu pun ada beberapa macam jenisnya atau kualitasnya yang berbeda-beda. Tapi dengan produk yang sama dari Primissima. Itu yang paling tinggi, atau kualitas yang paling unggul yaitu Primissima cap kereta kencana. Yang biasa kita pakai ini Primissima cap gamelan. Itu yang secara umum kita pakai. Namun yang kereta kencana itu juga dipakai bila-bila ada pesanan yang sesuai mereka inginkan. Kita akan biasanya Bu pesan yang dengan kain Primissima yang lebih tinggi kualitasnya. Juga ada Prima itu biasanya untuk kita pakai pas pelatihan membatik di sini, itu kita pakai itu Prima Mixer namanya. Itu untuk bahan-bahan yang untuk belajar membatik bila ada tamu-tamu yang datang ke sini. Berarti tidak hanya dari produksinya Kampung Batik ini, tapi masyarakat luar juga bisa istilahnya custom atau memesan maunya yang gimana. Betul. Gitu ya. Iya. Sesuai mereka yang inginkan. Iya. Terus itu kita juga sutra juga bisa untuk membatik. Tapi itu tadi karena bahannya juga harganya lebih tinggi, itu kadang ada juga yang punya stok, ada juga yang pesen dengan kain sutra atau kain yang lain, atau kain yang emboss itu juga. Tapi jarang-jarang Mbak, yang kebanyakan yang Primissima sama sutra tadi. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, harganya itu dari range berapa? Yang untuk harga itu bisa ada paling bawah itu sekitar harga 500-an sampai 2,5. Itu harga dengan sesuai dengan motif, keunikan, kehalusan, terus ke tingkat kesulitannya berbeda-beda. Yang harga 500-an itu biasanya yang dagel atau yang biasanya kalau orang sini menamakan agak kasar atau sedang-sedang, itu sekitar itu. Terus nanti yang 1 juta ke bawah ya sampai 500 sampai 1 juta itu yang istilahnya warna kelengan atau kewedelan, itu kisaran harganya 500 sampai 1 juta. Terus nanti yang 1 juta ke atas sampai 2,5 itu motifnya lebih rumit lagi. Terus itu sudah warnanya udah dua kali pembatikan, dari warna pertama ke warna kedua itu pembatikannya lebih rumit lagi, jadinya makanya harganya jadi lebih tinggi. Sudah dipastikan juga kualitasnya pasti bagus ya Bu ya. Nah, ini kan dari cerita Ibu tadi kalau batik ini tuh udah dikenal sampai internasional. Berarti kan tidak hanya proses penjualnya tidak hanya di lokal atau di Jogja, di Indonesia, berarti sudah sampai keluar negeri juga ya Bu ya. Sudah jauh-jauh. Alhamdulillah. Untuk pemasaran yang itu internasional, itu kita tidak secara langsung Mbak, sebab kadang sebagian gini, ada pengusaha yang sudah tingkat internasional, maksudnya bisa ekspor, itu kita ngambilnya di sini. Jadi itu kita juga menganggap bahwa kita juga produk kita sudah laku ke internasional. Ada juga yang dari negara lain, ada yang dari Jepang, Amerika, terus Cina, itu kadang mereka datang ke sini mencari produk-produk yang mereka inginkan. Misalkan seperti dari Jepang, itu kadang malahan mereka datang ke sini memilih yang sesuai dengan mereka.
kadang yang dari warnanya, dari motif-motifnya yang agak klasik-klasik itu mereka malah datang ke sini. Jadi secara langsung dan ataupun tidak langsung dari batik-batik yang ada di Kampung Giriloyo ini sudah ke luar negeri. Bahkan kemarin tanggal awal ini November ini diadakan kegiatan Jogja Membatik Dunia. Itu diliput 25 negara. Itu ada yang dari benua Afrika, dari Afrika Selatan, Nigeria, terus dari benua Amerika, benua Eropa juga ada, benua Asia juga ada. Itu kegiatan dalam rangka kegiatan batik dunia dan kita pusatnya di sini. Diupload oleh 25 negara. Iya, itu kemarin November kemarin ya, tanggal 10 kalau 10 atau 9 itu. Ya. Nah, mungkin nih Bu, ada sahabat sonora dan smart listener juga yang pengen punya batik dari Kampung Giriloyo ini. Apakah bisa beli secara langsung atau mungkin ada online-nya juga biar lebih praktis kalau yang jauh-jauh? Iya, ada. Kita bisa, konsumen bisa datang ke sini, ada juga dengan online, baik itu dari pengurus paguyuban atau lewat website paguyuban sendiri, dan teman-teman yang punya Instagram, punya Facebook, langsung bisa online. Bisa langsung online juga ya Bu, biar lebih praktis juga. Nah, itu kan dari segi pemasaran. Nah, kalau misal nih yang masyarakat yang datang ke sini atau mungkin sahabat sonora dan smart listener yang ke sini itu nggak cuma mau membeli, melihat itu, tapi bisa langsung belajar juga Bu? Iya, bisa. Kita di sini di Paguyuban Batik Giriloyo yang ada di Kampung Batik Giriloyo ini mempunyai paketan, Mbak. Paketan belajar batik, mulai dari yang terkecil sampai yang partai besar yang beberapa ratus anak. Itu kita punya paketan. Untuk yang paketan yang paling kecil itu untuk 5 orang. 5 orang itu dengan harga 250 sampai 300. Itu nanti mereka yang datang batik dengan paketan 5 itu, walaupun nanti yang batik cuma 3 atau 4, itu nanti tetap kita kasih yang 5 tadi dengan harga segitu. Nah, itu nanti fasilitasnya, kain sudah dari kita, pewarnaan dari kita, nanti kita dampingi untuk proses pencantingan dan proses pewarnaannya. Itu yang paling kecil. Terus untuk yang partai yang besar, yang paketan yang besar, yang untuk peserta di atas 200, itu kita juga paketan sendiri. Dan juga ada paketan sekalian dengan makan siang, snack, itu kita ada. Nah, untuk paketan yang 50-an ke atas sampai 100 itu 30.000 per orang. Tapi nanti kalau lebih dari 200 atau 300 kita bisa ada negonya. Paling tidak ada seperti kompensasi untuk ibu-ibu gurunya, kan biasanya yang datang itu dari SMA, SMK, itu yang datang itu dari mahasiswa atau ibu-ibu PKK, itu bahkan dari PAUD pun kita layani juga. Itu. Berarti step by stepnya didampingin ya Bu ya? Iya, didampingi. Untuk yang snack itu dengan belajar batik, snack dengan belajar batik itu sekitar 35 sampai 40. Tinggal nanti pesertanya berapa. Kalau di bawah 50 ya harganya kita naikkan ke 40.000. Terus nanti kalau lebih dari 100 itu kembali ke 35. Itu dengan snack. Kalau yang dengan makan sekalian, jadi belajar batik, snack sama makan itu 50 sampai 60. Itu paketannya per orang. Ya nanti tinggal berapa pesertanya bisa kita nego itu. Nah, kalau mau tahu lebih jelasnya bisa langsung datang ke sini aja ya Bu ya. Langsung datang ke sini aja. Nah, terus bisa untuk tambahan Mbak. Ini kan tadi saya sampaikan bahwa Kampung Batik Giriloyo ini ada paguyubannya. Namanya Paguyuban Batik Giriloyo. Paguyuban Batik Giriloyo ini membawai atau ruang lingkupnya ada 3 pedusunan, yaitu Dusun Karangkulon, Giriloyo, dan Cengkehan. Dari ketiga dusun itu ada 12 kelompok batiknya. Jadi ke-12 kelompok batik itu menjadi anggota Paguyuban Batik Giriloyo. Dan untuk setiap ada tamu, misalkan ada tamu belajar batik katakanlah 200 orang,
atau 300 orang. Itu kita memberdayakan anggota masyarakat yang masuk di kelompok, atau nanti kalau yang dari kelompok itu kurang, bisa dengan warga masyarakat sekitarnya untuk mendampingi batik, belajar batik tadi dari anak-anak tadi. Jadi untuk biar edukasi batik ini bisa istilahnya merambai ke warga masyarakat. Warga masyarakat sekitar itu kita panggil 1 orang 2 orang untuk ikut terjun di sini mendampingi batik ya, walaupun dengan katakanlah upah yang seadanya, tapi juga kita tidak terlalu rendah gitu. Kita durasi waktunya itu 1 jam sampai 2 jam. Itu mulai dari belajar batik sampai pewarnaan selesai, sampai sudah menjadi seperti sapu tangan itu sudah jadi, nanti dibawa pulang itu sekitar waktunya 1 jam sampai 2 jam. Itu kita upah dari atau untuk katakanlah uang lelahnya itu bisa 30.000 atau 40.000. Itu durasi waktu 2 jam itu, Mbak. Jadi ya mudah-mudahan itu tidak terlalu rendah. Amin ya Bu ya. Nah, karena masyarakatnya juga pasti senang juga kan Bu ngelakuinnya. Jadi sambil enjoy, happy, jadi di samping bisa kasih ilmu ke anak-anak, juga bisa mempertahankan batiknya, bisa ini tangan ini biar kalau ikut batiknya kan paling tidak keluasan tangan akan lebih baik lagi, maksudnya dengan kerutinan itu akan, dengan keterampilan itu akan lebih baik hasilnya, seperti itu. Ngajarin anak orang jadi bermanfaat banget buat orang-orang yang datang juga ya Bu ya, yang mau belajar batik. Nah, itu penjelasan dari Ibunya udah jelas banget buat sahabat Sonora dan Smart Listener. Kalau mau belajar batik bisa langsung ke sini aja. Terima kasih Ibu atas informasinya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Pasti ada. Nanti bisa, mungkin lain kali bisa belajar di sini. Boleh. Kita tunggu Mbak sewaktu-waktu, karena di sini tiap hari kan ada yang piket. Tiap hari ada yang piket, berbeda-beda karena kita tiap hari dua kelompok karena pasca pandemi ini. Nah, itu sebelumnya tiap hari ya 1 kelompok, terus berikutnya sampai putaran 1 minggu itu gitu. Nah, jadi 1 minggu itu pasti ada yang jaga, bisa belajar di hari apa aja. Langsung aja ke sini. Ibu, makasih Ibu ya, sama-sama ya Ibu ya. Itu sahabat Sonora dan Smart Listeners. Nah, itu dia sahabat Sonora dan Smart Listeners. Tadi udah dijelasin secara lengkap sama Ibu Wasihatun, dan juga kalian udah lihat gimana batik-batiknya. Pasti luar biasa bagus banget kan, itu hasil kerja dari masyarakat tempat sini. Nah, kalau kalian masih penasaran gimana prosesnya, apa aja batiknya secara lengkap lagi, kalian bisa langsung datang aja ke Kampung Batik Giriloyo. Nah, itu sekian dari saya. Sampai jumpa.